selamat datang di Serangga Sound Channel bareng aku Ardi Harsa, dan kali ini kita lagi akan ngobrol-ngobrol aja nih. Kita sedikit ngobrol-ngobrol sharing masalah organisasi. Kayaknya kalian pada tertarik banget gitu kalau ngobrol soal organisasi. Kemarin yang video terkait acara itu juga banyak banget yang komen. Kayaknya banyak banget yang merasakan penderitaan dan juga keseruannya menjadi seksi acara. Nah, tapi kalau kali ini aku nggak mau ngobrolin soal kepanitiaan terlebih dahulu. Kita coba breakdown dari scope yang lebih besar, yaitu organisasinya. Aku mau ngasih mungkin pandangan aku, gambaran aku terkait perbedaan berorganisasi di SMP atau sederajat, SMA sederajat, dan juga di perkuliahan. Karena kebetulan aku mulai ikut organisasi itu dari SMP sampai dengan kuliah itu aktif lah di organisasi-organisasi tersebut. Nah, tentu saja ini adalah pandangan dari aku. Jadi mungkin satu pandangan dari aku, dua terkait ya sekolahnya, mungkin ya sekolah yang aku jalani gitu. Jadi mungkin saja di tempat kalian beda atau sekolah mungkin di wilayah lain berbeda gitu. Karena mungkin kalau untuk yang SMP dan SMA mungkin ada sedikit perbedaan di masing-masing. Tapi kalau yang kuliah kayaknya hampir kurang lebih sudah general lah organisasinya seperti apa gitu. Nah, mungkin aku sharing terlebih dahulu kali ya pengalaman aku ikut organisasi di SMP. Pengalaman organisasi aku SMP atau sederajat. Aku sebenarnya MTS, cuman kita sebutnya SMP aja ya biar maksudnya lebih mudah pengucapannya gitu. Di SMP itu aku ikut OSIS. Secara kepengurusan ikutnya OSIS, tetapi kalau secara keaktifan sebenarnya aku ikut pramuka juga. Tapi di SMP ku memang waktu itu tidak ada pengurus ambalannya gitu. Jadi hanya aktifnya di secara kepengurusan OSIS. Kemudian SMA aku ikut dua, yaitu ada satu OSIS juga, dan yang kedua sebagai aktif di pengurusan Dewan Ambalan di Pramuka. Nah, kalau di SMP itu aku sebagai anggota, di SMA itu OSIS, aku berarti kan 2 tahun ya, 2 periode lah. Periode pertama sebagai anggota, periode kedua sebagai ketua. Kemudian kalau yang Pramuka di pengurusan Dewan Ambalannya, yang tahun kedua itu sebagai wakil pradana gitu. Nah, kalau untuk yang di kuliah di kampus aku S1 itu aku ikut organisasi 2, yaitu ada tingkat jurusan dan juga fakultas. Di jurusan itu aku ikut himpunan mahasiswanya, jadi itu tingkat yang jurusan. Kemudian kita juga bisa ikut yang tingkat fakultas. Waktu itu aku mendaftar di BEM Fakultas Teknik, kemudian aku teknik ya. Dan kalau di yang himpunan aku 2 periode, jadi 1 tahun pertama dan 2 tahun pertama. Dan kalau yang di fakultas di BEM itu aku 3 periode, jadi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Itu ya berjenjang lah ya. Kalau di himpunan dari anggota di tahun kedua juga sebenarnya sama aja sih, masih dari staf muda menjadi staf lah ya gitu. Kalau di himpunanku seperti itu. Kalau di BEM-nya itu tahun pertama staf, tahun kedua aku sebagai kepala divisi lebih ke bagian media. Tapi kalau bidangnya terkait pengembangan SDM, pengembangan sumber daya mahasiswanya. Tapi kalau untuk yang tahun ketiga sebagai wakil kepala bidang di bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, kenapa aku sebutin tadi sebagai apanya gitu? Karena itu pasti akan merepresentasikan terkait apa yang aku sampaikan. Jadi biar enggak istilahnya kalian kok beda sih? Aku nggak gini. Mungkin secara posisi karena kita berbeda, jadi mungkin secara pengalaman, secara pengetahuan juga beda. Nah, oke, langsung aja nih kita ngobrolin apa sih yang beda gitu antara organisasi di SMP, SMA, dan juga perkuliahan. Kalau untuk SD kayaknya belum ada ya organisasi di SD, kayaknya itu terlalu di SD pun nggak ada gitu. Jadi kayak SD nggak ada. Jadi kita langsung skipnya SMP, SMA, dan juga kuliah, dan tentunya itu yang aku alami. Perbedaannya pertama, aku udah nulis nih, ada kurang lebih ada 5 perbedaan mendasar yang aku pikirin gitu. Nanti kalau misalnya ada kurang bisa tulis di kolom komentar. Yang pertama adalah dari sisi penerimaannya. Gimana kita mendaftar masuknya itu, ini yang aku alamin berbeda gitu. Waktu SMP, apalagi OSIS ya, SMP itu aku masuknya ditunjuk. Jadi dari guru yang melihat, oh ini aktif nih, anak aktif, biasanya itu yang ditunjuk-tunjuk gitu. Atau dalam artian yang mungkin cara akademik bagus, cara keaktifan gampang gitu, disuruh-suruh mungkin sama guru gitu. Jadi kayaknya ini bisa nih dimasukin sebagai anggota OSIS. Jadi waktu itu kalau SMP
itu ditunjuk sih, kalau kalau aku SMP ditunjuk dari guru. Dan beberapa teman aku yang beda SMP pun informasinya ya kayak gitu, jadi kayak diminta dari guru, ditunjuk dari guru untuk ikut ini gitu. Kalau SMA itu sudah rekrutmen, jadi siapa yang mau masuk, siapa yang mau daftar ya silahkan daftar. Waktu itu aku daftar OSIS, dan bayangan orang-orang kan sebenarnya anak OSIS itu keren ya, maksudnya ya ini bayangan ya, realitanya seperti itulah, bayangannya seperti itu. Dan itu yang aku salah satu satu suka organisasi, yang kedua ya menurutku keren gitu menjadi pengurus OSIS gitu tak. Nah kalau yang pramuka juga kurang lebih sama sih. Kalau pramuka lebih sering kalau kalian aktif bisa aktif, nanti kalau pada saat menjadi pengurus ambalan seperti itu ya nanti bisa mencalonkan gitu untuk menjadi pengurusnya atau mendaftarkan. Jadi bedanya itu, SMP itu ditunjuk, SMA itu kita melalui pendaftaran. Dan kalau kuliah kita, apalagi kuliah, kalau kuliah semuanya serba rekrutmen. Kalian mau masuk apa ya ada rekrutmen, kalian masuk apa ada daftar lagi, ada sesi bawa berkas, ada pendaftaran dan lain-lain. Nah itu juga beda banget dalam hal pemberkasan antara SMA dan perkuliahan di bangku kuliah, organisasi di kuliah ya. Kalau SMA itu mungkin kalian tinggal ngasih istilahnya biodata atau apalah, atau mungkin tinggal tulis nama aja siapa yang mau daftar OSIS, nanti ada sesi wawancara seperti apa. Tapi kalau di kuliah semuanya pakai pemberkasan. Kita bisa suruh bikin CV, suruh bikin analisa diri, bisa analisa SWOT atau tes MBTI. Itu kalian ya tuh tes MBTI, nanti aku bikin konten khusus untuk MBTI itu. Kalian harus bikin apalagi kayak branding diri lah gitu. Kayak misalkan kalian mau masuk ke bidang kewirausahaan, nah kalian bisa, misalkan syaratnya nih kalian harus bikin paper terkait usaha yang bisa kalian lakukan, bidang usaha, wirausaha yang bisa kalian lakukan. Jadi benar-benar pemberkasannya itu spesifik gitu. Kalian pengen masuk ke PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, kalian bisa memberikan ide apa yang bisa kalian istilahnya promosikan gitu saat kalian menjadi pengurus di bidang tersebut kayak. Jadi itu yang paling membedakan ya. Yang pertama terkait penerimaannya. Kemudian yang kedua ada dari segi kesiapan dan partisipasi dalam hal acara ataupun kepanitiaan. Baik lagi kalau yang SMP ini karena istilahnya satu ditunjuk dari guru, kemudian dari pola pikir acara dan kegiatannya itu rata-rata adalah acara sekolah, yang mana OSISnya itu hanya sebagai pelaksana. Jadi ya jatuhnya kita secara kesiapan ya mau nggak mau, jadi kayak disuruh ini oke, kita jalanin terus, istilahnya ya kita hanya istilahnya menjalankan sesuai dengan arahannya seperti apa, kita tidak mengkonsepkan dan lain-lain. Tapi kalau dari SMP kan ada istilahnya keharusan karena memang gurunya langsung yang minta. Nah tapi kalau yang SMA ini kan karena tadi kita rekrutmen, otomatis secara kesiapan kita untuk ikut acara di kepanitiaan itu lebih ada effortnya gitu untuk kita melaksanakan itu. Tapi kalau bicara SMA ini nanti ada problemnya lagi. Problemnya adalah ternyata nggak semuanya itu sesuai dengan yang kita inginkan, nggak semua yang kita bayangkan yang enak-enaknya saja gitu. Ternyata ada sisi jenuh, ada sisi marah, ada sisi kesal, ada sisi capek, mungkin ada masalah-masalah intrik dan lain-lain. Nah ini yang bikin kadang-kadang pada saat di tengah-tengah kita kayak jadi males untuk ikut meeting, ke rapat kan sering banget ya, tiap minggu ada rapat OSIS atau rapat apa gitu. Jadi kayak kesiapannya itu awalnya bagus, tapi nanti pertengahan-tengahan tuh biasanya mulai memudar. Biasanya ini kalau yang pengalamanku yang kalau ikut OSIS itu yang paling dituju itu adalah kepanitiaan pada saat MOS atau masa orientasi siswa baru. Itu senang banget tuh OSIS kalau disuruh jadi panitia MOS. Tapi kan panitia MOS itu adalah di akhir periode ya, di istilahnya akhir kepengurusan tuh baru kebentuk tuh panitia MOS, karena kan memang ya istilahnya nunggu setahun kan, nunggu siswa baru. Nah biasanya di tengah-tengah itu udah pada hilang terlebih dahulu. Jadi itu sih dari sisi kesiapan dan lain. Kalau di kuliah tekanannya lebih berat ya, karena dalam artian organisasinya itu lebih kuat, pertanggungjawabannya ke tingkat fakultas, acara-acaranya juga kita menyelenggarakan untuk mahasiswa gitu. Jadi kita itu nggak bikin acara buat internal, tapi buat acara proker itu ya untuk melayani mahasiswanya itu. Khususnya ini aku cerita BEM ya, dalam artian ya artinya secara kesiapan dan lain-lain kita benar-benar digodok untuk ya, karena kamu sainganmu banyak pada saat pendaftaran ya kamu benar-benar harus siap
secara kepanitiaan dan lain. Walaupun secara problem hampir sama kayak yang di SMA, kadang di tengah-tengah ada problem, ada konflik dan lain-lain, sampai akhirnya dia sedikit demi sedikit kayak nggak aktif, kurang aktif dan lain-lain. Jadi SMA dan perkuliahan ini kalau dari sisi kesiapan dan lain sebenarnya hampir mirip-mirip gitu. Tapi ya bedanya lebih kepada kalau di kuliah itu mungkin karena beda iklim dan lain-lain ya, orangnya juga dari beda-beda daerah ya, kita masih lebih saling menguatkan sih menurutku ya, yang aku alami seperti itu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan program kerja. Organisasi itu nggak bisa disebut organisasi tanpa adanya program kerja. Jadi yang namanya organisasi itu harus punya program kerja yang jelas. Kalian bikin sebuah organisasi tapi nggak ada yang dilakuin, ya buat apa gitu, percuma. Makanya program kerja ini menjadi salah satu patokan dan juga istilahnya pertanggungjawaban gitu. Apakah si organisasi ini berhasil atau tidak itu. Nah, ini yang benar-benar akan membedakan nih antara di SMP, SMA dan kuliah. SMP program kerja itu rata-rata adalah program kerja dari sekolah. Jadi acara-acara eventual sekolah. Jadi sekolah punya acara apa, OSIS dilibatkan sebagai pelaksana. Istilahnya kayak jadi tukang bantu-bantunya. Kalau aku lihatnya lebih seperti itu, karena pada saat kita SMP itu kan kita masih belum bisa merencanakan sesuatu dengan matang. Kita suruh mengelola uang, yang ada uang malah kita bawa kabur gitu. Kita disuruh nyari sponsor, mana bisa anak SMP nyari sponsor seperti itu. Ya walaupun nggak tahu ya kalau sekarang bisa apa enggak. Cuma maksudku sepengalaman aku sih nggak bisa ya gitu. Jadi program kerjanya rata-rata eventual dari sekolahnya gitu. Tapi kalau udah SMA itu bisa aku katakan program kerjanya itu sudah lebih bisa mengarahkan, membuat. Tetapi problemnya itu adalah SMA itu rata-rata yang kecemplung di pengurusan organisasi, mereka tidak berani keluar dari zona yang sudah ada. Jadi artinya program kerjanya itu masih mengikuti dari program kerja tahun lalu. Tahun lalu program kerjanya apa aja nih? Misalkan ada disnatalis, ada pensi, ada OSIS Cup misalkan ya, terus ada apalagi perpisahan, ada MOS jarak. Oh, berarti tahun ini paling nggak jauh beda gitu. Bahkan keseringannya adalah sama, program kerja yang udah dilakukan tahun lalu ya tahun ini dilakukan lagi gitu. Pun pengalaman aku waktu di Pramuka juga gitu. Jadi tahun lalu itu ada istilahnya pelantikan Bantara ya, pelantikan Bantara itu ada kemah di luar. Terus tahun ini dipaksain harus keluar gitu, dan ternyata pada saat itu nggak bisa dan lain-lain. Kita jadi bingung gitu apa yang harus kita lakukan. Nah itu yang biasanya yang sering banget terjadi di organisasi tingkat SMA itu, program kerjanya itu bisa dibilang mencontek dari tahun lalu gitu. Terkait itu bagus atau enggaknya, yaitu mereka lebih berpatokan pada acaranya sukses apa enggak gitu, sukses secara pelaksanaannya, tapi mereka tidak memikirkan apakah secara value acaranya itu sesuai, bagus atau tidak. Makanya kalau kalian nih yang misalkan jadi ketua OSIS atau pradana atau apapun, harusnya program kerja itu berdasarkan pada kebutuhan, value-nya seperti apa, visi misi kalian seperti apa gitu. Jadi itu. Nah nanti kalau masalah terkait ketua-ketua itu, nanti aku sedikit mau ngobrol terkait grand design organisasi ataupun visi misi gitu, untuk terjun sampai ke mendapatkan program kerja. Tapi itu nanti kita bahas di video yang lain aja ya. Itu. Nah kalau di kuliah itu rata-rata yang namanya program kerja itu tadi kalau yang di SMP kan eventual ya, di SMA itu sama sebenarnya eventual juga, tetapi kalaupun ada yang bukan eventual, rata-rata itu akan diulangi tiap tahun. Jadi tiap tahun itu akan melakukan hal yang sama berulang-ulang gitu. Jadi masih bisa dikatakan 70%-nya itu masih eventual dari sekolah, kayak disnatalis, perpisahan, MOS ataupun yang lainnya gitu. Nah tapi kalau untuk yang di kuliah itu yang aku alami apa ya istilahnya, yang namanya lembaga, baik itu misalnya fakultas, ini kita bicara bicara BEM fakultas ya, nama fakultas itu mereka nggak terlalu banyak ikut campur dengan apa yang dilakukan BEM-nya itu, dalam artian acara ulang tahun fakultas, kemudian itu harus menjadi eventnya BEM segala macam, mereka nggak mensaklekkan itu. Jadi biasanya bahkan yang dilakukan itu gitu, jadi kan sebelum terbentuk organisasi periode berikutnya itu ada pemilihan ketuanya terlebih dahulu, karena ketuanya itu kan nanti misalkan ada 3 calon ketua. Nah nanti dari 3 calon ini kan dia akan mengkampanyekan visi misi mereka.
Jadi visi misi ini yang nanti kalau misalkan si A ini, misalnya A nih visi misi bla 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 kepilih. Nah dari visi misi itu nanti yang akan di breakdown menjadi sebuah grand design. Dan dari grand design itu nanti diubah menjadi program kerja gitu. Jadi program kerjanya itu menyesuaikan dengan visi misi dari ketuanya gitu, yang mana secara pelaksanaan itu dilakukan oleh masing-masing bidang gitu. Sekali lagi nanti kalau bicara grand design, visi misi dan lain-lain nanti aku sedikit sharing aja nanti di video yang lain ya, biar nggak panjangan video kali ini gitu. Jadi program kerjanya benar-benar dipikirkan sesuai dengan apa yang diinginkan dari ketuanya gitu, dalam artian seperti itu. Nah tapi memang aku bisa dikatakan yang namanya program eventual itu tetap akan ada, kayak misalkan masa ospek, atau kalau di kuliah itu penerimaan mahasiswa baru, PMB, PKKMB, pendidikan karakter apa itu mahasiswa baru lah, intinya kayak gitu. Itu tetap ada gitu, pelaksanaannya pun biasanya diserahkan ke BEM-nya gitu. Tetapi bedanya di BEM, di kuliah dan juga SMA, kalau di kuliah itu semua konsep acara apapun itu bisa dikatakan 80% itu dicanangkan oleh pengurusnya atau panitianya itu. Nah nanti approvalnya, pengesahannya nanti tetap dari lembaga, dari fakultas, karena kan ini acara formal dari kampus ya, jadi mereka tetap punya wewenang untuk regulasinya seperti apa. Tapi kalau di SMA aku bisa dikatakan 50-50, biasanya ada panitia panitia guru, ada panitia siswa gitu. Nah itu biasanya masih sering tuh ya namanya rapat bareng dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang istilah untuk PMB ini biasanya rapat dengan fakultasnya ya, misalkan yang acara eventual itu biasanya cuma sekali atau 2 kali, yang lainnya benar-benar konsep tuh dibebaskan segala macam. Jadi hanya mengatur pada sisi-sisi krusialnya aja, kayak misalkan tempatnya di mana, waktunya kapan, karena itu eventual dalam artian ya udah sudah saklek seperti itu. Jadi perbedaannya lebih ke arah situnya sih secara program kerja. Kalau tadi yang SMP itu ngikut guru, ngikut sekolahnya, kalau SMA itu ngikut tahun lalu yang dikerjain apa, tapi kalau kuliah itu lebih kepada sesuai dengan visi misi dari masing-masing bidang yang mana menjurus pada grand design-nya si organisasi tersebut atau dari ketuanya. Nah, terus yang keempat adalah terkait pola pikir dan keberanian. Sebenarnya ini masih nyambung dengan yang program kerja. Pola pikir dan keberanian seperti tadi aku bilang, kalau SMP itu kan masih terlalu kecil ya, masih belum bisa mencanangkan sebuah program kerja pun. Keberanian untuk mengajukan sebuah program kerja ke guru, mana berani ya anak SMP gitu. Kadang-kadang, Bu, kayaknya kita perlu udah ngadain kemah gitu, ngajuin ke guru. Kayak SMP masih belum bisa lah tarafnya ke situ. Nah, kalau SMA mungkin habit buruknya adalah mereka masih ngikutin program kerja tahun lalu, jadi kayak mengulangi lagi gitu. Padahal kalau SMA itu harusnya sudah bisa gitu untuk mencanangkan sebuah program kerja baru. Sepengalaman aku ada sebuah program kerja baru yang sebenarnya ini juga tidak cocok ya, bukan tidak cocok dalam artian waktunya tidak ideal gitu, dalam artian gini. Yang namanya program kerja itu kan harusnya ditawarkan ada pada saat awal kepengurusan. Jadi pada saat pengurusan terbentuk itu kan dibuat tuh program kerjanya apa aja, itu disosialisasikan, kita akan melakukan program kerja A, B, C, D, E, F, G. Jadi sehingga yang kita layani siswa-siswanya itu tahu, mereka bisa nagih ke kita sebagai pertanggungjawaban gitu. Nah nanti di akhir kan dilakukan laporan pertanggungjawaban gitu. Nah tapi yang pada saat itu karena ini juga SMA, baru pertama kali jadi ketua, terus ya udah akhirnya tercanangkannya itu di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah kepengurusan aku bikin sebuah acara program kerja baru dan ternyata disetujui dan alhamdulillahnya lancar gitu. Jadi ini yang menurut aku harusnya kalau kalian sekarang masih SMA, ikut OSIS, ikut pramuka atau ikut apapun, kalian kalau misalkan merasa butuh ada program kerja baru ya canangkan, idekan dan juga ajukan gitu. Jadi enggak cuman ngikutin dari tahun-tahun lalu. Kalau kuliah nggak usah dibahas ya, karena keberanian dan lain-lainnya kan memang semuanya yang ngatur ya, istilahnya mereka mau bikin apa. Jadi tadi yang aku bilang ya, pada saat awal kepengurusan kan dari ketua yang terpilih itu nanti dia akan memilih siapa aja yang mau jadi ketua-ketua bidangnya. Ada bidang olahraga, bidang wirausaha, bidang sosial, kemudian bidang PSDM, katakanlah pengembangan sumber daya mahasiswa gitu. Jadi kemudian dari masing-masing bidang itu kan mencanangkan program kerjanya apa. Dari program kerja itu ya nanti diajukan ke fakultas, karena masih di bawah fakultas tetap, karena yang namanya BEM itu kan masih
legalitasnya di bawah fakultas, apalagi kan kita juga butuh pendanaan ya, jadi ya terkait hal itu gitu. Nah, ngomong-ngomong pendanaan juga, kalau di SMA dan juga kuliah aku sudah merasakan yang namanya nyari sponsor, fundraising, lebih ke nyari sponsornya sih kalau SMA sama kuliah ya, dalam artian kita nyari sponsor. Tapi kalau kuliah kita biasanya lebih ada lagi namanya fundraising gitu, kita jualan gitu, jualan untuk membiayai program kerja kita. Jadi itu sesuatu pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kalian dapatkan mungkin di SMA dan juga SMP, apalagi SMP jangan bicara sponsor, itu rata-rata belum ada lah. Sponsor tuh yang nyari guru, dana-dana semua dari guru, jadi lebih safety terkait hal itu gitu. Nah, kalau yang terakhir ini adalah pertanggungjawaban. Yang namanya sebuah organisasi, masa periode pasti ada, dan di akhir itu harus ada namanya laporan pertanggungjawaban. Kalau di SMP itu biasanya nggak ada. Jadi kayak ya udah, masa bakti udah habis, penggantinya siapa kepilih, udah kayak gitu. Jadi kayak nggak ada laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Jadi kalau SMP menurut aku belum ada lah istilah pertanggungjawaban khusus sendiri ya. Nggak tahu nih kalau yang sekarang, siapa tahu sekolah kamu beda, sekolah kamu sudah ada ya, bagus gitu. Kalau untuk SMA, menurut aku untuk laporan pertanggungjawaban aku sih nggak terlalu merasakan ya. Maksudnya eventnya ada, acara LPJ-nya itu ada, tapi biasanya LPJ-nya lebih pada laporan-laporan keuangan, laporan dari segi acara dan lain-lain. Tapi kalau secara moral pertanggungjawaban kepada yang dilayani, kalau kita bicara OSIS kan berarti kita melayani siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi aku masih belum merasakan sih istilahnya dari siswa-siswa itu, kalau katakanlah ada kekurangan dari OSIS tuh mau mengkritik OSIS secara terbuka di LPJ segala macam. Nah, ini bedanya kalau di kampus itu LPJ-nya itu kan kita buka secara umum. Apalagi di BEM ya, di BEM itu kita buka secara umum, dan biasanya itu ramai, itu bisa dicecar habis-habisan, dalam artian kalau kita nggak perfect, kita banyak kekurangan segala macam, itu dari himpunan, misalkan dari ada mesin, ada sipil, ada arsitek, ada lain-lain, itu kan bisa mengomentari ya. Dan karena di situ kita semuanya sudah dewasa, kita yang benar-benar istilahnya sering banget yang namanya acara itu bisa dikatakan setengah maksa untuk diikut sertakan atau seperti apa, karena kita memang wewenangnya ada di atas masing-masing himpunan. Jadi bisa dikatakan LPJ itu sebagai ajang, bisa dikatakan kayak balas dendam juga, dalam artian balas dendam dalam artian yang konotasinya positif ya. Kalau misalnya banyak yang kurang ya benar-benar bisa disampaikan di LPJ itu. Jadi benar-benar kita itu yang namanya LPJ ya was-was gitu, was-was kalau misalkan memang kita banyak kekurangan gitu. Tetapi ya kalau memang semuanya sudah bagus ya, makanya kita lebih benar-benar mencoba untuk semaksimal mungkin dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu kali ya kalau 5 perbedaan yang aku pikirin untuk organisasi di SMP, SMA, atau kuliah. Mungkin ini sebagai sedikit cerita buat kalian yang mungkin sekarang masih SMA atau SMP yang suka organisasi, jadi ada sedikit gambaran. Atau jangan-jangan kalian mau ngambil ilmu dari sharing aku, masih SMP sudah mau mengajukan program kerja, mau bikin LPJ, ya menurut itu sebuah pembelajaran yang bagus. Nggak usah buru-buru, kalian jalanin secara bertahap aja, nggak masalah gitu. Dan ini sesuatu yang wajar terjadi karena kan sebenarnya hubungannya sama habit dan juga pola pikir ya. Jadi semakin kalian dewasa, pola pikir kalian kan semakin terbuka gitu. Jadi aku nggak ngejudge SMA itu organisasinya cuma gitu-gitu doang, ngikutin proker tahun lalu. Aku nggak ngejudge seperti itu karena memang ya habitnya seperti itu gitu. Yang aku alamin pun juga seperti itu gitu. Nah, mungkin aku juga nanti, tadi aku sedikit cerita, aku mau sedikit ngobrol soal apa itu visi misi, grand design, gimana sebenarnya pada saat kalian menjadi ketua sebuah organisasi itu kalian punya tanggung jawab penuh dalam menunjukkan arah kemana organisasi kalian yang akan kalian jalani gitu. Tapi tunggu saja di video berikutnya, masih di Serangkai South Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bareng aku Ardiansa dan juga Om Imam Santoso akan membagikan banyak video yang lain ke depannya. Dan jangan lupa nanti di bulan Ramadan kita akan lebih sering update untuk menemani kalian di bulan puasa. Aku Ardiansa, sampai ketemu lagi di video berikutnya di Serangkai South Channel. Bye-bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.